Hai Movie Lovers, ketemu lagi dengan saya Daniel Dokter di channel YouTube Dan and Movies. Jangan lupa selalu subscribe di channel ini. Menyambut Idul Fitri, kita punya topik yang spesial. Kali ini saya akan rating 5 film blockbuster lebaran terbaik film Indonesia. Nah, nggak seperti di Hollywood yang punya seasonal blockbuster, ada summer blockbuster, ada year end blockbuster, dan mostly adalah Christmas movies. Dimana kita tahu Christmas movies di Hollywood itu udah nggak bisa dihitung lagi ya. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, sedihnya kita punya sedikit sekali film bernuansa lebaran yang bersetting di suasana lebaran. Sebut judulnya misalnya Rindu Kami Padamu, Cari Hilal, kemudian ada Mudik yang Baru, dan ada Mudik Lebaran yang di tahun 2010 dulu. Dan misalnya kalau kalian masih ingat, ada Malam Seribu Bulan yang memang ini sebenarnya yang paling lebaran dari semua film lebaran, karena dia punya scene malam takbiran, tapi sayangnya filmnya memang audibilah jeleknya gitu, jadi ya mungkin nggak perlu juga diingat. Nah, nggak seperti di Hollywood tadi, ya memang masih sedikit sekali nih film lebaran. Nah, film-film seperti Rindu Kami Padamu tadi bersetting di liburan Ramadan, tapi memang nggak secara gamblang juga punya nuansa lebaran gitu ya. Kemudian Mencari Hilalnya yang menjadi aspek paling dekat ke Idul Fitri juga hanya dijadikan simbol. Itu Mudik tadi oke lah ya, dua ya, tapi memang secara keseluruhan kita nggak banyak. Dulu saya pernah jadi juri di FFI 2012 di Piala Vidya. Itu ada satu sinetronnya dari Bigi Sela yang judulnya Malam Takbiran, kalau nggak salah judulnya ya, tapi memang settingnya adalah malam takbiran menuju ke lebaran. Nah, film-film yang ini entah kenapa nih PH-PH kita dan produser dan atau investor belum ada yang tertarik untuk membuat film Indonesia yang benar-benar bertema lebaran. Sementara ada satu lagi laundry show yang memang tidak dipasarkan sebagai film lebaran, tapi sebenarnya kontennya punya adegan puasa dan punya juga adegan malam takbiran. Nah, ini banyak yang lupa mungkin. Dan pastinya satu lagi, Aisyah Biarkan Kami Bersaudara adalah yang paling spesial dari semua, karena selain pengisahannya memang bisa menjadi film lebaran, Aisyah sekaligus bisa menjadi film Natal. Ini unik memang. However, Indonesia punya yang namanya blockbuster lebaran. Nah, ini adalah film-film unggulan dari PH-PH besar terutama yang dirilis untuk merayakan liburan lebaran. Film blockbuster lebaran Indonesia nggak melulu juga harus bertema religi. Itu menjadi kebiasaan sejak dulu, memang sejak tahun 2000 sekian menuju ke 2010 memang secara rutin kita punya 4 sampai 5 film yang memang udah dari jauh-jauh hari dipatok PH, diminta ke eksibitor untuk diputar pada saat lebaran, karena memang dari sisi box office memang masa-masa liburan lebaran ini adalah masa-masa yang tepat untuk meraup penonton lebih banyak. Nah, itu tapi selain drama dan komedi, beberapa tahun belakangan ini horor masuk juga gitu ya, seperti ada Jalangkung, ada Kuntilanak. Jadi salah satu genre yang selalu ada di film-film blockbuster lebaran. Malah tahun 2019 yang lalu kita punya Hit and Run juga yang bertema action. Walaupun sebelumnya udah ada Comic 8, tapi mungkin genrenya lebih diingat sebagai komedi. Itu jadi penyegaran genre ini tetap mewarnai. Sayangnya di 2020 semuanya harus stop kan. Kita nggak punya film-film blockbuster lebaran lagi karena memang bioskop pada ditutup. Nah, di 2021 untungnya ada beberapa OTT seperti Klik Film yang menayangkan hari yang dijanjikan. Kemudian ada 3 film yang tetap memberanikan diri untuk bertarung di bioskop walaupun kondisi penonton kita belum sepenuhnya pulih. Nah, itu ada Tarian Lengger Maut, kemudian ada Diri Mampu, dan Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah. Anyway, di kesempatan ini saya akan rating 5 film blockbuster terbaik. Jadi bukan film lebaran. Nanti kalau misalnya kita udah punya list lebih banyak lagi film lebaran di Indonesia yang benar-benar film lebaran, mungkin kita bisa rating mana yang paling baik. Tapi untuk sekarang yang ada, kita rating film blockbuster lebaran terbaik dari semua rilisan itu gitu ya, yang kita ambil rentangnya adalah 2015 sampai 2019. Nah, di urutan 5 ada Kuntilanak 2. Jadi ini cukup spesial karena memang genre horor yang sebenarnya sangat nggak cocok juga dibuat untuk blockbuster lebaran, tapi ternyata Kuntilanak 2 merupakan lompatan yang cukup jauh dari film pertamanya. Nah, sebagai reboot dari Kuntilanak yang tetap dari MVP, Kuntilanak 2 berhasil menyajikan sebuah horor secara nggak terduga, sebagai horor yang memang secara festif aman disaksikan oleh seluruh keluarga. Jadi kalau biasanya film horor bukan film keluarga gitu kan, Kuntilanak 2 mengambil tren film-film
Hollywood yang memang mengarah ke karakter-karakter anak-anak ternyata eh, berhasil menyajikan horor yang selain aman disaksikan bersama seluruh keluarga juga menjadi sebuah horror ride yang seru banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingat ini seperti Annabelle Creation misalnya ya. Jadi horornya itu bukan semata-mata jump scare dan nakut-nakutin aja, tapi seperti membawa kita ke sebuah wahana rumah hantu untuk kemudian diteror dengan segala gimmick yang ada. Kuntilanak 2 adalah lompatan yang jauh lebih baik daripada Kuntilanak pertama. Di urutan keempat ada Sidul The Movie 2. Dari kelanjutan layar lebar sinetron Sidul The Movie kedua memang adalah yang paling baik di antara ketiganya. Kenapa? Karena memang secara dramatisasi dan eskalasi emosinya yang kedua itu adalah memang yang paling megang gitu ya di antara 3 film itu gitu. Di urutan ketiga ada Comic 8. Nah, Comic 8 memang seperti yang kita sebut tadi adalah sebuah penyegaran genre. Sebelumnya kita nggak punya nih action komedi, terutama di era sekarang gitu ya. Kita nggak punya nih action komedi yang cukup seru gitu ya, dan Comic 8 berhasil menyatukan stand up komedian yang cukup dikenal dalam satu film action komedi yang seru dan juga lucu. Sayangnya memang sequelnya nggak sebaik yang pertama, tapi ya oke, yang pertama ini tetap adalah salah satu film blockbuster lebaran terbaik dalam sejarah film Indonesia. Di urutan kedua ada Mencari Hilal. Yang Mencari Hilal ini, kalau misalnya kalian masih ingat dan sempat nonton kemarin sesi diskusi di Arena Film Festival di Klik Film, saya juga ngobrol-ngobrol dengan sutradaranya Ismail Basbet dan penulis skenarionya Salman Aristo. Kemudian ada Bagus Bramanti juga yang ikutan menulis skenarionya. Mencari Hilal mengisahkan perseteruan ayah dan anak dan menggunakan hilal sebagai simbol gitu ya. Jadi memang untuk membidik aspek-aspek Islami yang sangat kaya di film ini gitu ya. Filmnya sebenarnya nggak susah untuk diikuti. Sayangnya memang nggak berhasil di box office gitu ya. Padahal pendekatannya seperti film Iran yang sebenarnya cukup runut gitu ya untuk diikuti. Membuat Mencari Hilal ini merupakan salah satu film Islam terbaik di Indonesia. Oke, untuk urutan pertama yang saya pilih adalah Sweet 20. Nah, kenapa? Sweet 20 sebenarnya memang nggak ada hubungannya sama sekali dengan Lebaran. Sweet 20 adalah remake dari Miss Granny, film Korea yang memang di remake oleh banyak negara, yang memang dijual oleh CJ Entertainment untuk di remake ke banyak versi oleh berbagai negara gitu. Nah, bagusnya Sweet 20 adalah sebagai sebuah blockbuster Lebaran, filmnya sangat festif gitu ya, sangat menghibur gitu. Kemudian ada sisi musikalnya juga, kemudian dramanya juga seperti film-film Korea kena. Dan yang paling penting adalah Sweet 20 berhasil mengadopsi Miss Granny ke dalam rasa yang sangat Indonesia. Jadi kita bukan sekedar melihat remake, tapi kita juga melihat remake yang sangat cita rasanya sangat Indonesia. Nah, tapi kenapa dia ada satu lagi alasan kenapa saya pilih jadi film blockbuster Lebaran terbaik di dalam 5 tahun terakhir, karena memang di kredit akhirnya, kalau misalnya kalian ikutin sampai akhir, film ini adalah satu-satunya film Indonesia blockbuster Lebaran yang paling festif, menyampaikan ini. Dia memang menyampaikan terima kasih kepada yang udah nonton, tapi dalam nuansa yang sangat Lebaran. Jadi memang di antara film-film yang lain belum ada tuh yang buat kayak gini. Jadi Sweet 20 selain memang filmnya bagus, nah ini adalah film yang sangat festif untuk merayakan libur Lebaran. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa subscribe di